teman-teman semuanya. Jadi kita udah nyampai di DPRD Kota Cilegon. Kita mau lanjut untuk konfirmasi tentang wawancara kita. Sungguh ku tidak memiliki daya. Jadi teman-teman semua, kita udah di PU DPRD Kota Cilegon. Kita lagi menunggu konfirmasi dari pihak PU-nya ya teman-teman. Di depan ragammu, bila kau lihat ku tanpa Terima kasih untuk Bapak Ardiansa. Ardiansa untuk menyempatkan waktunya untuk kami tanya-tanya, dan juga terima kasih untuk Bapak WMP sudah mengantarkan kami ke Bapak Ardiansa. Sebelum kita menuju ke pertanyaannya, alangkah baiknya kita perkenalan diri masing-masing, Pak. Izin Bapak, sebelumnya ada saya Andika Noval Saputra, biasa dipanggil Noval. Saya Anida Kiranya. Anida. Katarina Besarani. Saya Sandra Lasari. Saya Reza Mudida. Ya, mungkin Bapak pengen perkenalan diri, nama atau mungkin ini juga jabatan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bertatap muka ya dalam rangka melaksanakan tugas keseharian. Kalau adik-adik dalam rangka melaksanakan tugas juga sebagai mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang. Betul. Ya. Ini Pamulang tuh dekat rumah saya. Gitu. Saya di Ciruas, ya kan? Iya, saya orang Ciruas. Jadi belum pergi. Iya. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini juga saya perkenalkan, saya Ardiansa. Saya selaku Kabak Fasilitasi Fungsi DPRD. Kalau dulu Paslek, ya kan, fasilitasi legislasi. Kalau sekarang sudah berubah nomenklatur dan besok juga akan terjadi perubahan kembali, gitu ya. Di sini saya mungkin menjabat terbilang baru menjelang jalan ke 2 tahun, ya kan, di Januari 2024. Nah, saya ucapkan selamat datang di DPRD. Ini mungkin baru pertama kali nih mahasiswa-mahasiswi Unpam ya. Oh. Ya kan, biasanya Unsera, biasanya Untirta, bahkan yang magang juga kan. Nah, yang di bawah komando Pak WMP. Ini saya perkenalkan juga, Pak WMP ini Pak WMP Wijaya ini masih staf saya sebenarnya, tapi dengan kepercayaannya beliau sekarang menduduki jabatan PLT Kasubag Umum, Kasubag TU lah ya. Nah gitu. Tapi secara definitif beliau masih di bawah saya. Beliau ada di legislasi. Ini pakarnya yang bikin raperda. Ya, bisa ngasih masukan-masukan kepada para anggota DPRD gitu ya. Nah, sekarang dipercaya beliau untuk sebagai tugas tambahan, sebagai pelaksana tugas di Kasubag TU. Urusannya jadi lebih banyak gitu. Di saya masih saya perlukan, di sana juga kerjanya juga banyak. Pertama, alhamdulillah saya juga mendadak dapat informasi langsung dari Pak WMP bahwa ada yang ingin melaksanakan kegiatan untuk mewawancara ya, berwawancara terkait dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Luar biasa ini. Ini siapa namanya tadi? Noval, Bapak. Noval berarti kamu ngambil jurusannya apa? Administrasi negara. Semuanya ya, Iya, sama ya, administrasi negara ya, S1 ya. Iya. Semester berapa sekarang semua? 2, Bapak. 2 ya. Oh, sekarang udah mulai begitu ya. Tadi yang kemarin mah itu hukum ya. Yang Unsera mah ya, dia di semester 2 dan 4. Nah, kalau dia namanya Wiskum, wisata hukum, ya kan. Jadi terkait dengan tugas pokok fungsi yang ada di DPRD. Dengan satu lagi dia juga sudah mendatangi
Kejaksaan Tinggi waktu itu. Hmm. Baik, terkait dengan wawancara pada kali ini terkait dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia, sebenarnya sudah disampaikan belum pertanyaannya? Ada yang ingin menanyakan? Iya, kita sudah. Pertanyaan pertama sudah tahu? Sudah. Apa pertanyaan pertama? Izin Bapak mungkin masuk Iya. ke pertanyaannya. Apa sih Pak tugas utama DPRD dalam membantu pembangunan di Cilegon Bapak? Tugas utama DPRD dalam membantu pembangunan, sebenarnya itu menjadi tugas yang jelas ya. Tugas utama DPRD itu sebenarnya ada 3 ya. Karena ini merupakan masuk dalam pemerintahan ya kan, pemerintahan di daerah, termasuk tugas utama DPRD-nya itu ada 3. Satu, membuat peraturan daerah. Tadi yang saya bilang Iya. itu terkait dengan legislasi ya kan, peraturan daerah, menyusun dan menyetujui anggaran daerah atau budgeting. Yang kedua, yang ketiganya mengawasi. Jadi sebagai unsur pembuat legislasi, pembuat aturan ya kan, keduanya kebijakan anggaran, ketiganya pengawasan. Nah, sisi pengawasan ini banyak. Nanti bisa mengawasi baik itu eksekutif di dinas dan badan yang ada maupun perusahaan yang ada di Kota Cilegon gitu ya, pengawasan. Nah, dalam konteks pembangunan Cilegon, kami memastikan setiap program yang dijalankan pemerintah kota sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya kan, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Ini kalau melihat pertanyaan yang ada, tugas utama DPRD yang membantu pembangunan ini cukup kompleks sebenarnya. Memang unsur DPRD ini benar-benar membantu, bukan sekedar membantu ya. Ini sebagai pengambil kebijakan anggaran di dalamnya gitu ya, juga sebagai penentu kebijakan-kebijakan yang bersama-sama dengan mitra kerjanya, termasuk di eksekutif yaitu Bapak Wali Kota dengan Pak Wakil, itu selalu sejalan ya. Yang selanjutnya, Izin Bapak. hmm, Bagaimana DPRD mengetahui kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Bapak? nah ini kalau kita melihat para mahasiswa-mahasiswi ini sebenarnya bersentuhan langsung nggak dengan para anggota dewannya gitu, atau memahami nggak dengan tugas pokoknya. Kan kalau di rumah ada tuh, di rumah bapak anggota dewan tuh gitu. Sebenarnya kan pasti secara jelas suka melihat ya, oh ternyata bapak ini lebih bisa mengayomi kami sebagai masyarakatnya gitu kan. Nah, baik dari sisi pembangunan maupun dalam sisi anggaran, ataupun menyampaikan aspirasi yang ditampung dari masyarakat yang dia bawa gitu. Malah lebih enak kalau di lingkungannya ada para anggota DPRD gitu. Pasti lingkungannya jalannya rapi, jembatannya, drainasenya bagus ya kan, pemberdayaannya bagus gitu. Nah, kalau dalam pertanyaan tersebut, bagaimana DPRD mengetahui kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat gitu. Nah, ini kami melakukan kegiatan di saya kebetulan sebagai Kabak Fasilitasi Fungsi, itu saya yang memegang peran banyak di sini, ya kan. Dari 3 kabak yang di bawah Pak Sekretariat, Pak Sekretaris DPRD, itu saya sebagai Kabak Fasilitasi Fungsi yang sebenarnya semua tugas, hampir 19 item tugas DPRD itu di saya. Alhamdulillah saya dibantu sama Pak WMP nih, gitu. Yang lainnya ada kabak umum dan kabak keuangan, kan penunjang, ya kan. Umum mah hanya sarana prasarana, pemeliharaan, dan banyak juga tugas-tugas yang sebenarnya menjadi menunjang kegiatan kami juga. Walaupun mereka di umum tuh ada kegiatan-kegiatan juga yang lebih spesifik, ya. Gitu. Yang keuangan, nah itu juga sama, karena tunjangan mereka kan ada di sini, terus gaji mereka ada di sini, dan kegiatan-kegiatan lain di. Nah, ini dua-duanya kalau bisa dibilang penunjang. Nah, di kami ini kembali ke pertanyaan, kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat apa? Ya, kami melakukan reses. Ya kan, melakukan reses, yaitu kunjungan langsung ke konstituen di dapil masing-masing. Di setiap dapilnya baru kami membuka posko aspirasi, menghadiri musyawarah kalau diundang. Biasa dewan tuh kalau di lingkungan tuh sering diundang, disampaikan sama masyarakatnya aspirasinya kan gitu.
Nah baru dari situ hasilnya dari aspirasi itu kita angkat tuh, kita ambil untuk perencanaan pembangunan yang disebut Musrenbang ya, Musyawarah Pembangunan Daerah, Musyawarah Rencana Pembangunan, dan menerima audiens. Biasanya kalau ada masyarakat yang mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan aspirasinya, beliau bersurat untuk minta audiens gitu, untuk melakukan RDPU ya kan, rapat dengar pendapat gitu, termasuk membahas terkait anggaran dan kebijakan. Next, selanjutnya. Kamu pertanyaannya udah berapa nih? 10 Bapak. Bapak siapin waktu sampai jam 5 bisa ya? Oh, bisa ya? Bapak. Ya, enggak. Malah kami yang butuh waktu Ya. Bapak. Oh 10 deh katanya. Ada lagi? Apa yang saat ini menjadi prioritas DPRD untuk Kota Cilegon? Yang menjadi prioritas DPRD untuk Kota Cilegon. Wah, ini tadi berkaitan di atas juga sama ya. Maksudnya prioritas kami ini mencakup peningkatan infrastruktur jalan, ya kan, dan drainase. Tadi dari reses itu tuh banyak tuh aspirasi yang digali tuh, ya kan. Ternyata peran para anggota DPRD dengan pimpinannya itu membuat hal-hal dalam pembangunan itu menjadi lebih tepat sasaran gitu ya. Seperti penguatan sektor pendidikan, kesehatan, karena di masing-masing kami di sini kalau rekan-rekan tahu, adik-adik tahu di sini kan ada 4 komisi yang membidangi mitra kerja masing-masing OPD itu jadi ada yang membidangi mitra kerja terkait dengan tenaga kerja, ada yang membidangi terkait dengan pembangunan, yaitu PU, dinas PU, ada yang terkait dengan pertanian, ada yang terkait dengan macam-macam di situ. Nah itu yang langsung di bawah komisi ada mitra kerja. Nah di situ sektornya banyak gitu, jadi mengurangi pengangguran atau penciptaan lapangan kerja, kita bisa berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja serta pengelolaan lingkungan (LH). Misalnya ada aspirasi masyarakat yang mengangkat masalah sampah atau ada proyek strategi nasional yang terkait sampah. Nah, kita bermitra dengan OPD DLH. Begitu juga yang memastikan warganya langsung memberikan manfaat, ya kan? Karena para anggota DPRD ini kan dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat. Jadi otomatis apabila masyarakatnya menyampaikan aspirasi, minimal bisa ditampung, bisa diambil programnya dan disampaikan sampai dengan bisa dilaksanakan pembangunannya untuk kepentingan masyarakat di bawah. Selanjutnya menurut Bapak pribadi, apa tantangan terbesar dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD? Tantangan terbesar, karena di sini jawabannya untuk anggota dan saya bukan anggota DPRD, mungkin sedikit saya sampaikan ya. Ya, ada mungkin pribadi Bapak aja sebagai kabak fase. Oh, tantangan terbesar menjalankan tugas sebagai anggota nih. Sebenarnya kita emang tertujunya langsung kepada anggota dewannya Bapak. Langsung anggota dewannya harusnya ya. Iya, seharusnya. Cuma kan mungkin ini cikal bakal saya jadi anggota DPRD kali. Amin Bapak. Tantangan terbesar adalah menjembatani harapan masyarakat yang sangat beragam dengan keterbatasan anggaran daerah. Sekarang kalau adik-adik tahu semua bahasanya efisiensi, ya kan? Betul. Tapi hal lain yang menjadi mandatori dari pusat naik. Nggak ada jadi ada pajaknya, ya kan gitu. Nah ini juga perlu kita pahami tuh, ya kan, nanti kamu kan jadi para ahli politik semua ya. Amin. Nah itu tantangannya, jadi beragam ya. Jadi kita tuh menjembatani aspirasi yang disampaikan masyarakat, tapi karena keterbatasan anggaran kami, jadi para anggota DPRD ini juga terbatas gitu, nggak semuanya dituruti. Apa yang menjadi aspirasinya, ada 10 orang mau 10-10-nya. Nah, sedangkan anggaran dalam pemerintah itu nggak bisa serta-merta bruk, harus dipikirkan dulu ini untuk tahun berapa, bertahap, ini untuk pengerjaan tahap berapa gitu. Nah, selain itu menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap keputusan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
itu juga sama tuh ya. Maksudnya nggak bisa membedakan ini dapil saya nih, ini konstituen saya nih. Gitu. Iya. Dan ini juga bukan menjadi kepentingan kelompok tertentu. Semua adalah tanggung jawab anggota tuh tidak ringan. Betul. Gitu. Selalu dilihat kan, karena di kantor dia sebagai anggota DPRD, di masyarakat dia masih melekat gitu, ya kan. Jadi pas di saat dia melaksanakan dengan masyarakatnya selalu Pak Dewan, Bu Dewan, begini nih, ini bagaimana nih, ini pusing dia. Waduh, iya kan ada tadi kegiatan reses ya, ada kegiatan reses yang khusus tuh, tapi ada yang keseharian mereka juga selalu di masyarakat datang ke rumahnya kan gitu. Ngobrol sedikit udah jadi program, ngobrol sedikit udah jadi usulan, ngobrol sedikit ya kan ini tuh nanti mereka tuh harus melihat dulu, menampung boleh, tapi kalau yang sifatnya urgent, nah itu mungkin menjadi prioritas. Contoh banjir, contoh yang pabrik terbakar itu kan itu urgent sifatnya kan, karena berdampak kesehatan, nah itu urgent harus ditindaklanjuti. Mangga yang lain? Selanjutnya, bagaimana DPRD bekerja sama dengan pemerintah kota dalam pembuat kebijakan? DPRD dan wali kota bekerja dalam sistem check and balance. Pemerintah kota mengajukan rancangan peraturan daerah, rancangan perda atau RAPBD, lalu DPRD membahas. Ini kerjasama yang dalam unsur tugas utamanya yaitu legislasi, membuat legislasi. Nah, ini ada hal-hal yang kira-kira bagi mereka perlu dalam pengaturan yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah. Ada dua, satu yang sifatnya usulan dari eksekutif, dari dinas-dinas, kepala dinas, kepala badan, ya kan? Atau ada masukan dari masyarakat yang dituangkan atau yang menjadi aspirasi yang diambil lah ya dari ternyata kepala dinas punya program, ini saya udah pernah studi banding nih ke kabupaten kota lain gitu. Nah itu bisa diusulkan, dibuat rancangan peraturan daerahnya atau inisiatif dewan sendiri. Nah ada dua kan, satu usulan sana wali kota, satu lagi inisiatif dari dewan sendiri. Kalau inisiatif dari dewan sendiri, biasanya dewan melakukan kunjungan kerja, itu melihat atau sudah mengevaluasi regulasi yang ada di Cilegon dibandingkan dengan kabupaten kota atau provinsi yang lain. Ternyata di sini nggak ada nih aturan seperti KTR, kawasan tanpa rokok, ya kan misalnya. Atau di sini nggak ada nih. Kalau adik-adik pernah jalan, saya pernah ke Nganjuk. Di Nganjuk itu ada yang namanya kalau di jalan, kenapa nggak ada pengamen, nggak ada pengemis? Ya di Nganjuk. Nah ternyata dia hanya pasang papan dengan plat merah, papannya warna merah, dilarang ngamen dengan ngemis gitu, dengan peraturan perda nomor sekian. Itu udah nggak berani lagi, gitu. Kalau di sini kan banyak, ada silverman, ya kan, ada pengemis, Tapi terus ada pengamen. Tapi maaf, potong penanya. Itu kan terbuat dari aturan gitu ya, Pak, itu. Misalkan kalau misalnya ada masyarakat tetap bandel itu gimana nih? Kan ada di situ. Ada undang-undang. Kan di dalam perda itu ada sanksi. Sanksi atau Nah, nanti yang menjadi satu ranah penegakan peraturan undang-undang adalah PPNS yang ada di Satpol PP. Nah, Satpol PP ini yang melakukan penindakan atau penertiban. Gitu. Nah, udah ada peraturannya, udah ada ketentuannya, masih ngamen juga, diambilin tuh dia tuh, dicomot. Nah, ada tipiring, tindak pidana ringan, nah langsung disanksi di situ, ada denda juga. Gitu. Nah, itu kan bisa lebih tertib lagi kan ya, gitu. Itu benar. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan pembahasan tadi ya. Jadi kalau ada usulan dari eksekutif terkait raperda, berikut juga inisiatifnya DPRD itu kita membahas bersama melalui Banggar. Di sini jadi ada, nanti kamu Bapak kasih deh buku ini deh biar kamu bisa tahu deh. Terima kasih banyak Bapak. Ini DPRD Cilegon ada orang-orangnya dan ini nanti di sini ada komisinya, nama-namanya nih, pegang nih.
Baik Bapak, terima kasih. Nah, di sini ada, jadi kerja anggota DPRD ini kalau mau dipahami, ada komisi AKD ya, namanya AKD itu alat kelengkapan dewan. Oh iya. Ada komisi-komisi, ada Banggar, Badan Anggaran, yang tadi salah satu tugasnya itu kebijakan anggaran. Ada Banmus, Badan Musyawarah, yang salah satu tugasnya itu menyusun program kerja atau rencana kerja dari para anggota dewan dan pimpinan. Ada pimpinan di dalamnya, ada badan kehormatan. Nah, badan kehormatan itu kalau anggota dewannya itu melakukan pelanggaran kode etik. Oh. Kan pernah denger ya, yang dewan kita nabrak kaki orang ya kan di pagar. Nah, iya, itu iya. kan itu. Ada juga Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Bapemperda, dia yang membuat raperda itu. Nah, gitu. 6. Satu lagi ada kayaknya 7 deh. Satu lagi apa ya? Nanti bisa dilihat dari situ ya. Iya. Mana. Nah, itu terus terkait dengan tadi masih yang pertanyaan bagaimana DPRD bekerjasama dengan pemerintah kota dalam membuat kebijakan. Tadi mengajukan raperda dulu, baru DPRD membahasnya bersama. Tidak ada kebijakan atau anggaran yang bisa berjalan tanpa persetujuan, harus disetujui. Harus setujui sama dewan dulu. Anggaran itu Pak ada perubahan, ya udah balik dulu, usulkan ke kami, nanti kami bahas, ya kan? Kami setujui, tok palu. Oh. Jadi DPRD tuh punyanya palu. Iya, jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan anggaran maupun merancang satu anggaran baru untuk tahun 2027 langsung ke palu. Gitu. Silakan yang lain. Baik Pak, apa upaya DPR dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan lapangan kerja di Cilegon? Upaya DPRD dalam meningkatkan kualitas pendidikan atau lapangan kerja di Cilegon, bagusnya. Di bidang pendidikan kami mendorong alokasi anggaran yang memadai. Karena dari setiap anggaran APBD 20%-nya ke pendidikan ya. Sarana sekolah, beasiswa, kan kita ada program janji politik Pak Wali Kota kami itu selalu baik Wali Kota yang periode lalu dengan sekarang selalu mendukung terkait dengan peningkatan pendidikan bagi masyarakat Kota Cilegon. Itu dengan adanya beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Nah, itu untuk lapangan kerja kami mendukung regulasi yang memudahkan investasi karena di sini kan padat modal ya, perusahaan-perusahaan besar banyaknya. Itu kita juga memudahkan investasi masuk ke Cilegon. Sekaligus mewajibkan perusahaan menyerap tenaga kerja baik lokal maupun kalau asing yang atur kan sebenarnya pusat. Gitu. Kami juga mendorong program pelatihan vokasi bagi warga Cilegon yang siap bersaing. Makanya sebenarnya saya titip kemarin juga sebenarnya ada yang magang, ada yang PKL di sini. Saya lebih bisa menekankan bagi kaum muda khususnya para mahasiswa itu lebih aktif ya, lebih aktif dalam arti pertama yang paling mudah itu di informasi ya kan, harus langkah lebih maju dari informasi karena kita jangan gampang main medsos yang hanya melihat senengan-senengan aja di TikTok belanja. Di ini ada. Coba saya mau lihat satu-satu misalnya IG-nya apa aja yang di-follow. Ya kan? Pasti minim untuk berita-berita. Minim saya pasti. Tapi kalau IG-nya mengikuti berita terutama yang diampu sama adik-adik semua. Ini kan apa nih? Manajemen administrasi negara. Nah, buka tuh yang namanya kementerian terkait administrasi negara aja udah ada tuh, LAN kan, Lembaga Administrasi Negara. Ada, kita buka, itu berteman sama Kementerian PAN RB, berteman sama Kementerian Mendagri, wajib. Ya, berteman dengan yang namanya, atau yang paling gampang di sini, BCO, ya kan, Banten, Cilegon, ya kan, seputar Banten, itu follow itu semua. Karena apa? Di saat nanti kita melek mata, buka IG kita muncul berita-beritanya begitu, update gitu. Berteman sama, kalau sini udah kenal, oh
DPRD Cilegon, kan beritanya apa aja. Atau kamu misalnya Umpam sendiri juga punya nggak? IG-nya punya kan? Tapi itu wajib kan? Jadi wajib, iya kan? Jadi nanti pas dilihat informasi yang masuk kita update, minimal kita argumen dengan dosen kita tahu. Nah ini selalu saya sampaikan, itu hal yang kecil loh, itu hal yang kecil. Jadi dengan informasi sekarang kan sudah di HP semua kan, dengan informasi kayak gitu kita sudah membuka wawasan tuh, minimal dibaca dikit ya kan, atau di situ kan langsung suka sambil VT ya, video gitu ya, langsung ada teksnya kan udah tahu. Minimal yang sangar-sangar nih KPK, berteman follower KPK, jadi kita tahu. Polres itu wajib, karena apa? Setidaknya kita bawa kendaraan, kita tahu informasi, oh ternyata dari tanggal segini ada operatif patuh nih. Betul. Gitu, itu lebih gitu. Jadi saya malah justru Kompas wajib ikutin, terus media Indonesia, Detik. pokoknya Detik, gitu. Jadi CNN, itu udah wajib tuh, karena itu menjadi satu masukan dan menjadi literasi kita juga ya. Betul. Selanjutnya. Bagaimana DPR memastikan anggaran daerah digunakan dengan baik, Pak? Bagaimana DPRD memastikan anggaran daerah digunakan dengan baik? DPRD memiliki fungsi pengawasan Iya, betul. yang kami jalankan melalui rapat dengar pendapat. Jadi tadi ada kebijakan anggaran yang harus melalui disampaikan dan dibahas dengan DPRD. Nah, itu ada rapat dengar pendapat komisi dengan dinas-dinas terkait, kunjungan kerja ke lapangan untuk melihat realisasi program. Jadi ini yang dipakai sama para anggota dan pimpinan dalam mengawasi penggunaan atau pertanggungjawaban anggaran yang sudah masing-masing dianggarkan dalam OPD atau dinas-dinas yang sudah ditetapkan. Nah, dalam pengawasannya itu mereka para anggota melihat realisasi programnya, capaiannya gitu dalam pengawasan anggarannya, serta mendukung juga nanti peran masuk juga nih tim pemeriksa baik eksternal maupun internal. Internal itu inspektorat, eksternal BPK ya kan, BPKP yang masuk gitu. Nah, dari situ itu mendukung beliau kerja pemeriksaan, karena kayaknya wajib ya sebuah anggaran yang mesti dipertanggungjawabkan dalam per tahun itu wajib diawasi, wajib diperiksa, wajib dipertanggungjawabkan. Nah, serta mendukung kegiatan-kegiatan yang benar bersentuhan dengan pelayanan masyarakat gitu. Nah, jika ada penyimpangan, kami berhak memanggil pejabat ini. Nah, kalau misalnya ada penyimpangan anggaran, anggota dewan melakukan unsur pengawasannya gitu, bisa memanggil OPD-nya, dinasnya. Dinas PU, dinas perhubungan, dalam ketetapan anggaran Anda harus membangun 1000 titik lampu penerangan jalan, tapi ternyata udah sampai di bulan November Anda baru menyelesaikan 600 gitu kan, itu boleh melakukan itu pengawasannya gitu. Nah, terus setelah itu baru dilakukan klarifikasi sampai dengan dibuatkan laporan dan disampaikan ke eksekutif yaitu Pak Wali Kota bahwa realisasi ini belum tercapai gitu. Realisasi ini sudah bahkan melebihi. Nah, kan udah kelihatan perubahan dengan lampu jadi menjadi Cilegon Caang ya kan, terang gitu. Jadi hal-hal itu amat mendukung semua kegiatan dari program pembangunan yang sudah ditetapkan bersama. Next Pertanyaan selanjutnya, Bapak, apakah masyarakat khususnya mahasiswa atau anak muda bisakah ikut menyampaikan aspirasi ke DPRD dan bagaimana caranya? Oh ya, ini sangat bisa, karena nggak hanya masyarakat, kalau dibilang masyarakat kan keseluruhan ya, yang tuanya ada, yang mudanya ada, bahkan yang lebih lebih mempunyai aktif dalam lingkungan bisa.
Dan ini juga teknisnya itu yang tadi saya bilang, kalau terjadi ketidaksesuaian, bukan bahasa ketimpangan lah ya. Kalau misalnya perlu di masyarakat itu dalam waktu cepat dalam membangun itu, dia kami di sini memandang para pimpinan dan anggota lebih juga cepat dalam menyelesaikan ya, menerima lah bahkan ya, menyampaikan aspirasi itu. Nah, kata saya kan tadi, kalau misalnya di lingkungannya bahkan sebagai salah satu tugasnya dalam unsur pengawasan itu sebentar langsung dilakukan rapat dengar pendapat. Nah, cara penyampaiannya sebenarnya kalau misalnya komunitas, kita sebut saja komunitas atau masyarakat di bawah yang terkait dengan lingkup pemerintahan terkecil seperti RT RW, dia melihat, wah ini terjadi penyumbatan nih, banjir gara-gara penyumbatan di sini nih, itu bisa langsung dia menyampaikan aspirasinya gitu. Lain kalau dia bisa dua ke jalur yang dua ya, satu dia ke eksekutif bisa menyampaikan ke dinas terkait, kedua dia bisa menyampaikan aspirasi karena para pimpinan dan anggota DPRD bukan eksekutor. Ya kan, dia hanya menampung, nanti eksekutornya tetap ada di eksekutif, kepala dinas PU nanti yang buat. Nah, bersurat biasanya, Pak kami akan melakukan audiens, kapan, terkait apa, terkait banjir Pak kami akan melakukan audiens, terkait apa, terkait kebocoran gas yang kemarin Pak, kan gitu. Nah baru tuh kita kumpulkan dulu, kadang suka kita memanggil OPD-nya dulu, kenapa, bagaimana, kenapa mesti terjadi, apa tindakan selanjutnya, dan bagaimana pemulihannya, kan itu. Nah biasanya kalau misalnya sudah clear dengan OPD-nya, baru masyarakatnya kita hadirkan, baru disampaikan, dan rencana aksi ke depannya bagaimana supaya tidak terulang lagi. Nah cara penyampaian itu kami terima semua tuh dari segala macam unsur gitu. Bahkan punten kemarin juga ada yang menanyakan terkait dengan Paskibra gitu, ya kan. Paskibra juga kalau ada terjadi hal-hal yang tidak ada kesesuaian gitu dengan pelaksanaan tugas di bawahnya, itu bisa disampaikan. Kami bisa lakukan hearing tuh di sini RDP ya, RDPU kalau dengan masyarakat, kalau dengan dinas RDP. Rapat dengar pendapat, kalau dengan masyarakat rapat dengar pendapat umum gitu, mengundang. Nanti kalau dari komunitas atau dari masyarakat belum ada nih, maksudnya belum dimulai nih atau belum dilaksanakan, bisa bersurat kembali menindaklanjuti surat kami yang lalu. Kami ingin melakukan audiensi dengan para anggota dewan gitu. Nah itu bisa. Nah ini dialog aktif, karena tidak hanya kami nerima surat dari masyarakat saja, tapi ternyata anggota DPRD juga langsung jemput bola kalau kira-kira dalam kehidupan di bawah di bermasyarakat itu terjadi hal-hal yang sebenarnya perlu diselesaikan gitu. Next, terakhir nih. Baik Bapak, masuk ke pertanyaan terakhir. Harapan DPRD untuk perkembangan Kota Cilegon ke depannya seperti apa? Ya, harapan DPRD untuk perkembangan Kota Cilegon ke depannya seperti apa? Harapan anggota DPRD, harapan kami juga Cilegon tuh tumbuh menjadi kota industri ya. Karena nggak bisa dipungkiri dalam RT RW kita, rencana tata ruang dan tata wilayah itu sekian persen itu merupakan industri besar, industri padat modal, yang mana di sini kita juga perlu menjaga kesinambungan dari para investor yang masuk, ya kan. Nah, kemajuan ekonomi juga dari industri yang ada itu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Cilegon. Nah, terus bukan hanya segelintir pihak, kami ingin Cilegon memiliki infrastruktur yang baik, pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang bersih, generasi muda yang aktif, serta kritis dalam membangun kotanya sendiri. Nah ini sebenarnya harapannya sama lah ya, semua para generasi penerus bangsa ya. Kalau
melihat hal-hal yang kecil saja itu sudah bisa berbuat lebih baik, itu pasti guyup juga untuk melakukan hal-hal yang besar gitu. Nah, saya melihat generasi muda kita ini generasi yang jangan melihat hal yang sia-sia dalam medsos gitu. Kalau saya lebih condong di situ, karena kita sekarang udah nggak bisa kita pungkiri ya. Kita lihat baiknya ada di medsos, lihat jeleknya juga ada di medsos gitu. Kita juga bisa memilah gitu. Jadi bahkan kita bisa berbisnis juga di medsos gitu. Kok segala kamu nih nanti udah selesai harus bisa aktif, karena di medsos itu lamaran kerjaan atau lowongan pekerjaan itu lebih cepat ya kan, tanpa bertatap muka. Jadi buka, browsing gitu. Nah, kemarin saya sempat ngomong juga, ada anak PKL kebetulan dari SMK ya kan, yang saya bilang kita nih harus mulai merubah yang zonanya saat ini, zona-zona apa ya, kalau bahasanya mager, malas gerak ya kan. Sekarang makan begitu doang kan, sambil tiduran udah datang untuk makan ya kan. Itu yang mempermudahkan sekarang, tapi kita ambil positifnya dari medsos yang ada. Contoh, kalau kita punya hobi, punya cita-cita, kuatkan di situ. Contoh, kita kepengen, kamu mau apa nih? Kamu siapa namanya? Novel, kamu punya cita-cita apa? Insya Allah Bapak jadi anggota dewan. Bagus, cita-cita begitu ya. Anggota dewan, kalau saya kasih tahu modalnya doang harus kenceng. Iya, kasih Bapak. Udah, gitu, modalnya kenceng. Nah, ini kamu, Anita. Ya, saya kebetulan kayaknya kita semua audisinya jadi anggota dewan. Karena kamu ngambilnya politik. Iya, Bapak. Kan, ngambilnya politik. Apa? Kamu juga sama semuanya. Ya, kita sering ngobrol Diskusi tentang masalah-masalah yang ada. Iya, sebenarnya ada orang yang berpikir anggota dewan, wah cuma begitu doang. Tapi kalau kita ambil posisinya positif, bener positif. Saya juga sebenarnya kepengen juga kalau saya nanti pensiun, saya kan 5 tahun lagi pensiun. Saya kebetulan dari Kementerian Dalam Negeri pindah. Saya orang Jakarta. Dulu rumah saya Tanjung Priok, kerja di Kementerian Dalam Negeri. Masuk tahun 93, pindah ke sini tahun 2000, otonomi daerah. Pindah ke sini langsung saya di BKD, basic saya kepegawaian. Jadi semua pejabat Cilegon saya kenal. Karena dulu 7 tahun saya ngatur kepegawaian. Pejabat-pejabatnya juga saya kenal. Karena saya ngangkat, gitu kan, yang bikin SK-nya. Gak taunya saya pindah ke kelurahan. Saya syukuri karena di lingkungan di situ ada, saya di Kelurahan Bedong Dalam sebagai sekretaris kelurahan, sekel, gitu. Sekretaris kelurahan, saya pindah ke bagian hukum karena basic saya sarjana hukum. Untirta tahun 2005 saya jadi Kasubag Bantuan Hukum. Saya mendampingi orang-orang yang tersangkut masalah hukum dengan pihak Kejari, Kejati, sampai pengadilan, sampai Polres, Polda. Pindah lagi, saya masuk lagi ke BKD lagi. Setelah di BKD lagi, di situ saya ngurusin terkait dengan pembinaan disiplin ASN. Ada orang yang mau cerai, ada yang ribut, gitu. Ada yang indisipliner, ada yang pemalsuan, macam-macam. Akhirnya saya masuk lagi ke Kasubag Pengembangan Karir. Nah, pengembangan karir jadi peningkatan pangkat-pangkat para anggota ASN. Saya baru masuk ke Kabak Organisasi, ngurusin organisasi terkait dengan ada Anjap ABK, ada terkait dengan formasi, ya kan, ada terkait dengan scoring OPD, macam-macam di organisasi, termasuk dengan layanan publik, gitu, termasuk juga ada sakit, ada reformasi birokrasi RB, dan ada juga termasuk dengan zona integritas ZI. Nah, baru saya masuk ke sini. Ilmunya lumayan, itu dari tingkatan tuh, dari di masyarakat, ya kan, yang terkecil kita paham di situ. Baru ke bagian hukum, terus ke organisasi, terus ke BKD, sampai dengan di sini saya berteman sama para pimpinan dan anggota dewan. Melihat aspirasi yang disampaikan,
sebenarnya para anggota dewan ini juga banyak ya yang harus disesuaikan. Dari aspirasinya banyak, anggarannya dengan efisiensi ya kan minim ya, jadi nggak semua bisa yang tadi saya sampaikan, nggak semua bisa dipenuhi, mungkin bertahap gitu. Lain yang sifatnya urgensi, kalau urgensi itu tuh ada wajib gitu. Nah intinya kalau misalnya kalian semua udah main di dunia politik, benar ngobrol saja sama orang-orang yang paham politik gitu, bahwa perkembangan politik di Indonesia ini bagaimana ke depannya kan. Nah terus berarti di IG kalian harus follow, mengikuti yang terkait dengan gitu, yang terkait dengan satu bidang yang Anda mau tekuni ya, termasuk nanti kan pasti ketemu tuh di saat nanti udah masuk semesternya dan menyusun skripsi, ternyata udah matang tuh ya, inget-inget aja gitu, oh Pak Ardiansa dulu kita jangan gaptek nih, ikutin semua itu, jadi kita paham kan. Kalau kita ngomong kan bagaimana, ini teko nih, teko kalau mau nggak diisi nggak ada yang keluar, jadi nggak bisa kita ngucapin ya kan. Tapi kita isi nih teh, set keluarnya teh kan gitu kan. Kita isi kopi, set ada keluarnya kopi gitu tuh. Tapi kalau kita nampung semua teh, kopi ini keluarnya juga air yang barengan kan gitu. Jadi informasi semuanya banyak tuh kan gitu. Tehnya ada unsurnya, kopinya ada unsurnya kan gitu. Tapi kalau nggak diisi gitu, atau kita baca satu aja, satu terkait politik Indonesia, misalnya satu anggota dewan ya, dewan gitu kan, nggak bisa dari diisi yang lain. Oh kaitannya apa nih. Tapi kalau dari IG yang sudah kita punya banyak informasi, oh ternyata lebih beragam, kita bisa bandingin gitu. Nah kenapa informasi itu perlu? Karena kita akan ngobrol dengan orang yang lain, oh dia ngobrolin itu gue udah tahu gitu. Jadi selangkah lebih maju gitu. Jadi jangan TikTok, ibu ini dengan harga sekian ini aduh, itu mah agak ya prosentase dikurangin lah. Kemarin ada yang gamer gitu, boleh. Kemarin juga ada nih anak ini, senangnya apa? Senangnya merias. Nah, itu nggak ada salah, make up ya kan, nggak ada salah. Tapi coba ikutin, coba cari, coba kamu berteman sama orang yang gitu, bersumber kan gitu. Jadi karena ini saya berbagi aja, dulu saya lulus tahun 91, kamu belum lahir ya? Tahun berapa semua? 67-an Pak. 2007, berarti anak saya baru semester 2, iya bener ya, anak saya yang bontot. Gimana kita akuntansi, cewek. Kau mau kenal nggak? Nah, saya lulus 91. Ini nggak apa-apa masih rekam ya? Iya Pak. Ngobrol santai. Oh, Kalau iya. saya mau dimatiin nggak apa-apa. Oh iya, ntar dulu. Jadi ngobrol santai. Oke. Oh podcast ya? Nggak apa-apa dimasukin. Nggak apa-apa. iya. Kan berbagi ya kan? Iya. Kan ini juga jadi ilmu. Kamu Betul. juga nanti kalau ketemu saya atau ingat gitu, oh ini kata Pak Ardiansa begini-begini. Saya lebih senang kalau misalnya ada adik-adik yang kesini, saya kalau cuman begitu doang gitu ya. Mana Tapi tuh? kan berbagi pengalaman. Nah jadi Saya waktu di 91 lulus SMA 92 Jakarta, itu saya udah berpikirnya udah beda, udah sama seperti anak sekarang. Maksudnya zaman sekarang tuh wajib begitu ya. Saya langsung bikin lamaran 20 lamaran. Udah pimpinan perusahaan sebar. Tapi ingat, ada satu kekuatan yaitu doa. Dan kalau ibadah ya, ibadah itu doa. Jadi kalau kita udah punya niat, doa, jangan lupa. Udah datang satu panggilan, tring, PT Pompa Air DAP di Cengkareng waktu itu. Saya datengin. Tes, lulus, ikut. Dia masang apanya? Baling-baling tuh pakai tangan, masih konvensional. Gitu. Ikut. Kalau masalah keluar ruang, geledah. Kan takutnya kalau di pabrik kan Ya, begitu. betul. Itu makan juga cuman nasi sayur asem ngejembeng gitu sama bakwan. Pabrik lah, kan gitu. Nggak tahu datang lagi lamaran saya sebagai sales, datang saya tes, lulus. Nggak lama, nah itu kita bisa menilai kan, maksudnya kerjaan yang kira-kira cocok, yang pas, yang sesuai,
masuk datang Dufan, dunia fantasi. PT Pembangunan Jaya Ancol. Saya kerja di Dufan. Nah, risiko tes, lulus, langsung Pak, jangan pulang dulu, wawancara lulus. Nah, yang kalau kamu tahu di Dufan tuh ada beng-beng yang lehernya panjang tuh, yang jaga wahana kora-kora, jaga wahana itu saya. Jam terbang. Itu saya. Nah, itu. Jadi yang kayak begitu saya jalani. Nah, sekarang kamu udah nggak bertatap muka kayak gitu, nggak pakai lamaran, CV-nya itu udah langsung lewat online. Ya kan, cari loker-loker itu kalau nanti nih ya udah lulus ya, karena kamu udah punya modal S1 nanti ya. Selain tujuan kamu ke anggota dewan, ya kan. Nah itu mulai apa yang kira-kira sekarang bisa dikembangkan menjadilah yang produktif, mahasiswa yang produktif. Satu tadi udah saya kasih tahu ilmunya ya, informasi. Nah kamu harus selangkah lebih maju dari dosen, selangkah lebih maju dari teman-teman kamu yang nggak tahu info ini nih, iya kan? Nah, jadi, lu mah IG-nya macam-macam ada Polres, itu enak gitu. Jadi informasi semua masuk. Ternyata, ada begal di Cilegon, tahu, ya kan? Dari Polres tuh kan gitu. Ada operasi patuh, lu tahu, ya kan? Begalnya sendiri aja nggak baca. Akhirnya, iya, kalau misalnya kok masih terdapat ya begal karena dia nggak baca IG gitu. Coba dia berteman, weh kita stop dulu, begal lagi ditembak mati langsung. Ya kan begitu kan, ya kan, dia stop dulu. Itu kan karena ini informasi. Nah sekarang kamu, ternyata ini nih ada konser di Cilegon nih, itu udah ya pokoknya yang entertain masukin gitu. Ruben Onsu tuh ini ya ternyata si Sarwenda 200 juta aja kayak kurang ya gitu. Gitu. Saya emang nggak perlu uang kata dia gitu. Akhirnya keteteran gitu. Oh ternyata pacarnya itu udah nikah belum ya? Gitu. Kan dia dulu tahu. Entertain perlu juga semua. Jadi itu yang saya bilang. Kalau kamu udah tahu semua informasi itu, nah itu kamu pasti udah jadi manusia yang selangkah lebih maju dari orang-orang lain. Orang-orang lain mau pasti bacanya. Nah sekarang mulai berteman tuh. Kompas lo masukin, Kompas follow. Yang di sini-sini aja, kabar Banten follow. Gubernur Banten wajib, ya kan gubernur. Terus kamu tinggalnya di mana? Kota Serang, wali kota Serang. Cilegon. Jadi ada program Cilegon juga yang itu kan masuk kan. Kalau pemerintah Cilegon, pemerintah aja, pemerintahnya, terus bupatinya, kalau misalnya gubernurnya. Baru seputar Banten kan pasti ke Tangerang kan. Nah yang di sana kalau kamu DPRD, DPR RI ada semua saya DPRI. Jadi informasi DPR RI itu udah. Jadi itu pertama kita tutup dulu ya biar nanti kita ngobrol lagi ya. Itu betul. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dipertanyakan kembali bisa ke Pak Wempi gitu, bisa juga nanti sampaikan ke saya kalau masih mau pegang nomor telepon saya gitu. Kalau ketemu di mana aja, di CCM, di mall, sapa aja, Pak saya langsung perkenalkan diri, Pak Ardian saya sehat Pak, saya si ini yang dulu Bapak ini, oh iya gitu. Nah dari hal-hal kayak gitu mudah-mudahan saya berdoa pada sukses ya. Amin. Sukses semua, jangan jadi kader atau generasi muda yang punten masih stuck aja gitu. Harus kreatif. Segala sesuatu kayak jualan juga kan lewat sosmed semua. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya nanti bisa kita bertukar informasi sama nanti bisa dimintakan kembali pertanyaan-pertanyaannya. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk menjamu kita. Sebelum menuju ke wawancara, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya Bapak. Iya. Perkenalkan saya Andika Nova Syaputra Bapak. Mas Andika. Saya Chandra Permatasari. Mbak Chandra. Saya Reza Maulida. Mbak Reza. Saya Anida Kirania Zabina. Mbak Anida. Saya Katerina Mesa. Mbak Katrina. Iya. Ya, sebelumnya dengan Bapak Saya Budi Mas. Bapak Budi. Iya. Kalau boleh tahu jabatan Kabak Umum. Kabak Umum. Kabak Umum Setda. Iya.
Mungkin langsung ke pertanyaan ya Bapak. Iya, boleh Mas. Iya. Boleh Mas. Iya. Apa program yang saat ini paling difokuskan oleh pemerintah Kota Cilegon dan mengapa program tersebut diprioritaskan? Ya, jadi Pak Wali Kota Robin Sar dan Pak Wakil Fajar itu kan dilantik tanggal 20 Februari 2025 Mas. 2025. Nah, beliau lebih kurang 1 tahun 5 bulan. Ya, saya. 5 bulan baru menjabat ini. Beliau punya tagline itu Cilegon Juara. Ya, Cilegon Juara ya Mbak ya. Nah, Cilegon Juara itu pada hakikatnya nanti akan dibedah Mas. Ada 18 program prioritas, ada pembangunan youth center, ada ada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat segala macam itu ada. Itu dibagi dalam beberapa. Cuma kalau yang menjadi prioritas terkini dari Pak Wali itu kalau dalam sambutan beliau mengatakan bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, nah itu yang akan beliau segera tindak lanjuti Mas, segera penuhi. Jadi kalau ada titik-titik banjir tuh Pak, yang kemarin beliau segera melakukan pengurukan. Apabila ada pasar yang kemudian tidak tertib, beliau melakukan penertiban di pasar Blok F. Dan kemudian beliau juga membangun ikon kota nih Mas di sini. Nah, yang ada di Monumen Geger Cilegon, ada di landmark gitu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat, nah itu yang beliau berusaha untuk penuhi dengan segera. Itu filosofis dari Cilegon Juara. Ya. Mungkin lanjut ya Bapak. Lanjut. Dipegang masa nggak Bapak? Bagaimana Bapak melihat perkembangan Kota Cilegon dalam beberapa tahun terakhir? Beberapa tahun terakhir? Iya. Ya, jadi kan Cilegon ini usianya baru 27 mungkin. 7 nggak? Lahir 27 April 1999 melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 UU 15 1999 bersama dengan Kota Depok. Jadi Cilegon itu masih ya seumur jagung lah Mbak usianya. Ini dari Cilegon semua? Betul Dari Serang. Oh, dari Serang ya. Dibandingkan dengan Serang jauh Mas. Iya. Jauh. Jadi Cilegon itu baru 27 tahun. Nah, akan tetapi dari sejak 99 sampai sekarang sebenarnya angka pencapaian itu kan luar biasa sebenarnya. Kalau lihat dari jumlah investasi ya Mbak, pendapatan per kapita itu udah terlalu luar biasa Mas Cilegon dengan usianya. Usianya yang yang masih sangat muda gitu tuh. Akan tetapi memang kota ini memiliki banyak dilema. Banyak dilema karena investasi besar, tapi mungkin pengangguran juga mungkin masih seharusnya dengan investasi pabrik masuk, mungkin ada upgrading di kualitas SDM misalkan, tapi ini pun masih diupayakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil. Nah, berbagai macam persoalan ini adalah tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh Pemkot Cilegon sampai sekarang untuk melayani kebutuhan dari sekitar 444.000 lebih lah warga masyarakat yang tinggal di Kota Cilegon. Perkembangan kota dari tahap ke tahap dulu 10 tahun dipimpin oleh wali kota pertama Pak Aat Syafaat. Di era Pak Aat itu yang dikembangkan adalah kemandirian daerah Mas. PAD masih 7,5 miliar waktu itu Mbak. 7,5 miliar. Baru lepas dari Serang jadi kota sendiri, Pak Aat yang dikedepankan adalah kemandirian daerah. Waktu itu yang dikedepankan itu adalah pendidikan gratis 12 tahun. Waktu itu SMA masuk di kota Mbak ya, masih masuk di kota, belum di provinsi sekarang. Kemudian mulai ada penggratisan kesehatan di RSUD. Waktu itu belum ada BPJS waktu itu Mas, belum ada. Nah kemudian semalam kan BBM naik tuh. Iya. Nah pada saat Pak Aat itu kan era Pak SBY naikkan BBM, dikasihlah BLT, bantuan langsung tunai sebagai kompensasi dari kenaikan BBM. Nah Pak Aat juga menghadapi situasi yang sama waktu itu, memberikan sumbangsi Mbak kepada warga masyarakat tidak mampu, diberikan sekitar 300.000 kalau nggak salah per rumah tangga sasaran, RTS namanya. Nah itu fungsinya adalah untuk agar warga masyarakat tetap memiliki daya beli di tengah kenaikan harga BBM Mbak waktu itu. Itu 10 tahun pertama. Nah 10 tahun kedua itu seharusnya dipegang oleh Pak Iman Aryadi, dia wali kota kedua. Wali kota kedua, karena Cilegon sudah kemandirian, maka aspek keberlanjutan lah yang dikedepankan di yang wali kota kedua.
Di Pak Iman ini nanti cakupan pendidikan gratis dilebarkan sampai ke madrasah, sampai ke swasta segala macam. Di era Pak Iman ini nanti ada kerjasama Mas antara Pemkot Cilegon dengan Gwangyang di Korea. Jalannya ada di Bunakarta itu Mbak. Bunakarta yang lurus tuh. Nah itu jalan menuju metro itu jalan namanya Jalan Gwangyang. Di Gwangyang sana ada Mbak namanya Jalan Kota Cilegon itu ada. Karena tahun 2016 terbangun sister city antara Cilegon dengan Gwangyang dulu. Artinya seharusnya mas-mas ini kalau itu lanjut ya bisa kerja di Gwangyang sana. Orang Gwangyang bisa kerja di sini. Sayangnya itu nggak lanjut Mbak. Nggak lanjut ya. 2017 Pak Iman digantikan oleh Pak Edi. Pak Edi lanjut dari 17 ke 2020. Saksinya adalah alun-alun Mbak, Mas, alun-alun kota. Alun-alun kota yang resmin Pak Edi. Pak Edi Aryadi. Pak Edi sampai 2020 digantikan oleh Pak Heldi Agustian. Jadi Pak Edi wali kota ketiga, Pak Heldi wali kota keempat. Pak Heldi itu 3,5 tahun pemerintahannya, awalnya COVID Mbak. Yang beliau bikin salah satunya adalah pengelolaan sampah Mas. Beliau kerjasama namanya BPJP Plan namanya, itu dengan PLN. Jadi sampah dirubah menjadi co-firing batubara. Nah itu ada di Pak Heldi. Pak Heldi juga mendirikan SMP 12, 13, 14 di era beliau. Pilkada 2024 yang menang Pak Robisan dan Pak Fajar. Ini adalah pemerintahan 1 tahun beliau, dan di pemerintahan setahun ini beliau mengedepankan yang tadi saya bilang tadi Mas. Beliau lebih milih untuk programnya itu langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat. 27 tahun panjang perjalanan Mbak, tapi masih umurnya masih ini. Masih sangat muda dibandingkan dengan Yogyakarta aja. Jogja itu kan 1755 Mbak. Bayangannya berapa tahun? Sebelum merdeka pun udah ada. Jadi itu udah panjang sekali. Jadi kalau dibanding-bandingin sama kota lain masih susah Mas, tapi minimal kota ini sudah berusaha untuk berdiri sejajar lah dengan kota kabupaten lain di Indonesia. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat? Kualitas pelayanan kepada masyarakat, Mbak? Iya. Ya. Jadi pelayanan kepada masyarakat itu kan ada beberapa indikator. Nah, ketika di era Pak Aat sampai dengan Pak Heldi dan kemungkinan besar diteruskan oleh Pak Robinsar, itu kan indikatornya adalah IPM, Mbak. Indeks Pembangunan Manusia, Mas. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada daya beli masyarakat. Jadi yang pertama, pendekatannya itu adalah bagaimana agar akses pendidikan itu semakin mudah diakses oleh seluruh generasi muda Cilegon. Yang pertama, kalau ini SPMB ya sekarang ya, penerimaan ini ya. Nah ini kan berarti kan antara negeri dengan swasta itu diupayakan oleh Pemkot Cilegon itu untuk sama-sama berperan. Jadi orang tua yang berusaha masukin anaknya negeri nggak masuk, nggak usah khawatir karena swastanya jalan. Nah, jadi pelayanan pendidikan dulu Mbak yang memang dikedepankan oleh Cilegon. Yang kedua kesehatan. Nah, kesehatan ini masih ada banyak beberapa keluhan warga masyarakat datang ke puskesmas, ke RSUD tidak diterima dengan baik segala macam. Oleh karena Pak Wali berusaha agar minimal ramah dengan sarana yang baik, dengan kualitas dari dokter-dokter yang baik Mbak. Itu di zona kesehatan. Nah, di zona ekonomi nih Mas, di daya beli masyarakat, maka upaya-upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk juga pembangunan infrastruktur, itu terus dilaksanakan. Dalam skala yang paling kecil Mbak, minimal pelayanan KTP aja, kartu anak aja Mbak, di sini cepat Mbak, dalam sehari bisa selesai. Sehari selesai Mas di sini. Lokasinya di sini Mas, di belakang sini. Ada di MPP, di belakang gedung ini. Ya, semua pelayanan diupayakan cepat Mak. Apalagi sekarang di era Instagram, sekarang TikTok ini ada pelayanan nggak baik langsung diunggah oleh masyarakat. Nah, Pemkot Cilegon semuanya berusaha dilakukan dengan sebaik mungkin Mbak. Bahkan kependudukan itu 1 minggu juga dia sepertinya tetap melayani. Jadi sebisa mungkin Mbak pelayanan itu didekatkan ke masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa mudah, tidak dipersulit oleh kami. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana pemerintah kota mendukung pengembangan potensi generasi muda di Cilegon? Generasi muda. Iya. Nah, generasi muda itu salah satu programnya adalah Youth Center, Mbak. Youth Center itu artinya adalah Cilegon terdiri dari 8 kecamatan, 4 kelurahan, Mbak.
Jadi di 8 kecamatan itu ada youth center semua, sehingga anak-anak muda itu punya sarana untuk berkumpul, Mbak. Berkumpul, menyuarakan aspirasi, berekspresi, menyampaikan pendapat, itu ada. Itu dilingkupi nanti oleh youth center itu. Nah, selain itu sebenarnya KNPI, Karang Taruna, organisasi kepemudaan, semua itu mendapatkan ini, Mas, porsi yang sama di Kota Cilegon. Beliau bisa berpartisipasi aktif, beliau bisa memberikan masukan. Sekarang kalau Mbak nanti ada acaranya boleh hadir, ada acara namanya Merdeka Bicara, Mas. Merdeka Bicara itu 2 kali diselenggarakan di rumah dinas, 1 kali di sebuah kafe. Itu anak-anak muda bebas menyampaikan, bebas, Mbak. Kemarin ada dari kalangan mahasiswa dari Kohati kalau nggak salah, HMI itu menyampaikan soal ada anak-anak muda yang mengawal tindak pelecehan kepada wanita, kepada anak-anak, mereka mengawal. Mereka minta didukung oleh pemerintah. Ada juga yang menyoroti mengenai beasiswa, Mas. Gimana nih dengan teman-teman mahasiswa ini? Bagaimana? Kan Cilegon punya beasiswa full sarjana tuh. Nah, itu bagaimana tuh dengan ini? Bisa nggak untuk yang ke kuliahnya ke S2 misalkan, atau ngambil S3? Itu juga ada adik mahasiswa yang menanyakan kemarin. Jadi kemarin itu rentang topik yang dibahas sudah sangat luar biasa oleh adik-adik mahasiswa. Mereka bahkan minta untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Kota Cilegon. Mereka pengen masukan-masukannya juga diterima. Ketika terjadi banjir, Mas, sekitar 6 bulan yang lalu ya, rasanya bulan Januari itu, adik-adik mahasiswa diajak untuk mengontrol yang tambang pasir yang disinyalir menyebabkan banjir. Mereka datang sama-sama mengontrol, bahkan ada yang mengatakan bahwa saya tahu, Pak, titik-titiknya mana tambang-tambang yang nakal ini. Mereka tahu. Nah, ini makanya keterlibatan aktif dari para pemuda ini udah luar biasa, Mbak. Dan di era pemerintahan Pak Robinsa dan Pak Fajar semakin di empowering mereka, semakin diberdayakan supaya semakin kuat. Iya. Pak, Ya. selanjutnya, menurut Bapak sendiri, Ya. apa peluang terbesar yang dimiliki Kota Cilegon untuk berkembang di masa depan? Peluang Kota Cilegon, Mbak, ya? Iya. Yang paling penting bagi Kota Cilegon itu, menurut saya, Mbak, ya, adalah mengenali Cilegon itu apa. Itu yang paling penting kalau menurut saya, Mbak, ya. Saya menghadiri, Mas, waktu itu acara yang dihadiri oleh Depdagri yang ngebahas visi jangka panjang Kota Cilegon, Mbak. Visi jangka panjang. Jadi visi itu sekitar 25 tahun. Misalkan visinya itu adalah Cilegon kota maju berdasarkan daya dukung industri, perdagangan, dan jasa. Nah, itu dibedah, Mas. Seberapa besar industri bisa untuk mengangkat harkat martabat orang Cilegon? Seberapa tinggi perdagangan bisa mengangkat? Rupanya industri tidak terlalu ngefek, Mas, sebenarnya dengan kehidupan masyarakat. Justru yang ada di kedua, Mbak, perdagangan dan jasa, itu malah yang sebenarnya lebih bisa punya efek yang lebih besar, yang lebih multiplier ya. Industri menurut penelitian itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi karena industri kan padat modal, bukan padat karya. Jadi itu udah ini, Mbak, tenaga ini mesin, bukan tenaga orang. Nah, itu. Jadi kalau Cilegon itu bagaimana mengenalinya? Apakah dia kota industri? Apakah dia kota perdagangan? Atau dia kota jasa, Mas? Nah, itu yang pertama harus dikenali dulu itu. Kalau seandainya Cilegon sudah memahami potensi ini, enak, Mbak. Nanti enak. Kita bisa berdiri. Kalau misalkan kita membandingkan sama Surabaya kan nggak bisa. Itu dari dulu sudah kota pelayaran, dari dulu misalkan. Bandingin dengan Serang juga nggak bisa, karena Serang udah lebih lama lagi kan, Mas? Lebih lama lagi. Dengan Lebak lebih lama lagi. Jadi bagaimana Cilegon ini mengenali karakternya sendiri, kenal potensinya sendiri, dan mengembangkan potensi ini, Mbak, sebenarnya menurut saya akan menentukan kuncinya. Gitu. Contoh, misalkan bisa tidak Cilegon itu mengklaim diri sebagai kota literasi misalkan? Tentu nggak bisa, karena sejarahnya nggak ada sebenarnya, gitu kan ya. Tapi kalau kita tarik mundur ke Kesultanan Banten, setelah Sultan Agung Tirtayasa itu ada namanya Sultan Haji, di bawahnya ada Sultan Zainal namanya. Sultan Zainal itu, Mas, dulu suka berkorespondensi dengan Gubernur Jenderal Belanda, Mbak. Menurut pemerintah kolonial Belanda, 20% dari literasi yang terjadi di Indonesia itu terjadi di Banten. Wabil khusus melibatkan Kesultanan Banten pada saat itu, 1708.
Artinya nenek moyang kita itu punya hobi literasi yang kuat juga. Cuma kita kan nggak kenal, Mbak. Nah itu. Jadi kalau menurut saya bagaimana Cilegon ini mengenali potensinya apa. Sebelum Pak Karno dulu nyuruh Pak Ali misalkan untuk coba kamu taruh industri di Cilegon, pabrik trikora misalkan. Nah sebelum itu apa? Cilegon itu apa, Mas? Nah itu. Bahkan kalau mau tarik mundur lagi sebelum Geger Cilegon, sebelum Gunung Krakatau meletus, Mbak ya, 1883, lihat Cilegon itu hebatnya apa? Nah itu. Sebenarnya itu, Mbak. Itu karena kita ini investasi bisa 300 triliun, Mas. Tapi kan PAD cuma 2 triliun sebenarnya. Sebenarnya kan tidak terlalu ngefek ke pendapatan APBD Cilegon sebenarnya. Nah, itu jadi masalah yang masih dipikirkan oleh Pak Wali. Oleh karena Pak Wali masih kepengen ngebangun pelabuhan, kepengen ngebangun wilayah utara, Mbak, jalan lingkar utara. Itu karena Pak Wali Kota, Pak Wakil itu ingin melihat potensi apa yang masih bisa digali di kota ini. Selain industri itu tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, program apa yang paling diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat Cilegon? Ya, adalah program pengembangan sumber daya manusia, Mbak. SDM. SDM itu, Mas, wali kota itu nanam sesuatu yang mungkin beliau nggak bisa ngerasain, Mas. Kalau beliau bangun jalan, itu kelihatan, Mas. Tapi coba Pak Wali ngasih beasiswa untuk mbak-mbak ini sama Mas berlima. Di beasiswain Pak Wali, kamu jagonya di mana? Misalkan bahasa Inggris, Pak, saya kuliah di Inggris. Masnya jago ini misalkan teknik di sekolahin di di Cina misalkan. Kan lulusnya baru 5 tahun lagi, Mas itu. Pak Wali juga udah selesai mungkin. Nah, tapi ketika invest di SDM ini serius, Mbak, itu kayak yang sekarang ini kalau Mbak mau ngambil LPDP di Kementerian Keuangan tuh, itu bahkan vaksin COVID-19 itu adalah hasil dari mahasiswa yang beasiswa LPDP itu. Iya, itu hasilnya itu. Yang nemuin itu, Mas, vaksin itu. Bukan penemunya tapi asistennya yang membantu itu. Nah, jadi memang investasi yang paling penting ini, Mbak, yang jangka panjang itu adalah investasi SDM supaya SDM masyarakat anak-anak muda Cilegon ini, Mas, bisa bersaing dengan SDM di daerah-daerah lain di Indonesia. Ya. Itu yang paling penting, Mbak, menurut saya. Selanjutnya, apa tantangan terberat saat menjalankan program di Kota Cilegon ini? Tantangan terberat. Oke. Tantangan terberat itu bisa berbeda, Mbak, dari masing-masing ini ya, generasi kepemimpinan. Ada pepatah itu setiap masa ada orang, ada masanya itu, Mbak. Ya. Di era Pak Aat berkuasa, mulai tahun 2000 sampai 2010, itu era reformasi awal, Mas. Dukun santet dibunuhin di Banyuwangi, kemudian di mana-mana SARA di mana-mana, Mbak. Gua ngeri waktu itu, ngeri banget waktu itu. Tembak-tembakan di mana-mana, kerusuhan di mana-mana. Ketika itu makanya di Banten masih kuat yang namanya unsur jawara, Mas. Waktu itu. Tapi di era Pak Iman 2011, TV masih dominan waktu itu. Belum kayak sekarang, HP sudah mengambil alih ya. Waktu itu pemberitaan itu melalui TV. Waktu itu tahun 2011-an itu Pemda sudah bisa berhubungan dengan kota-kota lain di seluruh dunia. Udah mulai kayak di Guangzhou itu tadi. Jadi kita misalkan mbak-mbak ini bikin suatu terobosan, dihargai oleh pemerintah kota London misalkan. London bisa datang ke sini, bilang ke wali kotanya, saya pengen ketemu sama adik-adik dari Universitas Pamulang itu nyiptain sesuatu itu. Nah, London pengen beli, itu bisa, Mbak. Itu mulai tahun 2011, mulai tahun 2020 itu mulai ada. 2020 awal COVID terjadi, sehingga ekonomi kolap, Mas. Itu seluruh kabupaten kota jatuh itunya, angka ekonominya, pertumbuhan ekonomi jatuh semua. Tantangannya luar biasa adalah bagaimana bertahan di saat itu. PHK-nya luar biasa, pabrik nggak bisa jalan saat itu, ngeri banget waktu itu. Nah, di era Pak Robinsar, Pak Fajar sekarang teknologi informasi udah luar biasa, udah luar biasa. Satu kali sikap dari pejabat, Mas, bisa dipotong, ditaruh di TikTok atau Instagram, itu bisa menjadi sebuah kebijakan yang bukan kebijakan, jadi artinya hoax. Hoax tapi susah dibaca kalau itu hoax, Mbak. Nah itu. Jadi sekarang semua kebijakan kami ini pemerintah harus hati-hati dengan kamera. Kamera bisa ini,
bisa diputar, bisa berbeda. Nah itu tantangan terberat Mbak sekarang. Sekarang Pak Presiden aja diserang habis-habisan, Pak Gubernur mungkin diserang, Pak Wali Kota, Bupati juga pasti diserang Mas. Di zaman tahun 2000-an enak Mbak, Pak paling banter demonstrasi, paling banter nulis di koran, yang jangkauannya minimal 24 jam kemudian lah. Sekarang 5 menit juga udah bisa menjatuhkan orang Mbak. Nah sekarang bagaimana Pak Wali ini berusaha untuk bisa minimal memaknai teknologi informasi ini ke arah yang terbaik sebenarnya. Karena ini dilemanya luar biasa nih, kemajuan IT ini. Iya. Saya ketemu Mbak ini ngomong gini nggak ngeliat HP aja, itu udah luar biasa itu. Karena sekarang itu katanya kalau ngomong tuh Mbak, lawan bicara kita tuh main HP, jadi susah. Ini sebenarnya tuh dia tuh dengerin atau enggak. Nah ini setiap kali Pak Wali sambutan Mas, kalau di acara-acara di aula sekarang kan sebenarnya audiensnya sebagian besar kan nunduk karena dia ngeliat HP. Nah itu jadi kadang-kadang informasi dari pemerintah itu nggak nyampe, itu gara-gara itu sebenarnya. Karena memang kita sendiri perlahan menuju brain rot ini Mbak, pembusukan otak ini. Karena kita terlalu banyak berselancar gitu tuh, sehingga kadang-kadang kita membaca buku pun susah Mbak. Nah itu tuh. Nah sedangkan kebijakan pemerintah itu kan perlu waktu 5 menit lah untuk minimal disampaikan gitu tuh kepada mbak-mbak sekalian, kepada mas sekalian. Itu kepada mas dengan mbak yang tingkat pendidikannya tinggi, bagaimana dengan yang lebih ini lagi grassroots lagi, ini tentu akan lebih memerlukan waktu Mbak, bisa 10 menit, 15 itu pun dengan kemungkinan salah paham ya. Nah itu Mbak, jadi memang setiap masa ada orangnya Mbak, dan memang setiap itu tantangannya ada, tantangannya jelas. Iya. Oke, selanjutnya gimana sih pemerintah memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan itu dapat bermanfaat buat masyarakat? Ya, ada efek, ada multiplier efek Mbak ya. Jadi ada 2 gitu. Misalkan kita bangun jalan ini dilintasi atau tidak. Nah itu. Ada yang udah pernah melintasi JLS Mas, Jalan Lingkar Selatan Cilegon. Dari PCI belok kiri. Sebelum PCI belok kiri itu JLS. Namanya Jalan Lingkar Selatan. PCI Cilegon Timur. Kita nggak main ke sana. Mainnya diserang terus ya. Kemarin ke CCM. Iya. Jadi gini Mas, jalan itu dulu wilayah selatan itu Cilegon itu apa namanya ya? Tidak ada akses jalan. Jadi jam 5 sore itu udah sepi. Oleh wali kota pertama dibangunkan jalan. Bangunkan jalan itu menghubungkan antara Mancak dengan Cilegon Mas. Itulah lokasi Hotel Horizon sekali itu ada di situ. Nah itu tuh. Nah ketika itu dibangun, artinya kan seharusnya masyarakat wilayah selatan akan jadi lebih hidup Mas. Seharusnya kalau hitung matematisnya Mas, mereka bisa sekolah, mereka bisa ke rumah sakit, mereka bisa kerja dari jalur itu. Akan tetapi kemudian ada tambang-tambang pasir kan setelah itu. Memang di wilayah situ. Nah kan dia melintasi wilayah situ. Nah ketika truk-truk yang overtonasi ini lewat, akhirnya kan jalan itu rusak, bolong. Nah, jadi efek ini bisa jadi 2 Mbak, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Dan juga bisa membuat multiplier efek itu tadi. Bukan hanya masyarakat, bukan hanya warga, tapi juga para penambang pasir bisa lewat. Nah, sekarang dihadapi oleh Cilegon ini, di dilema ini. Sekarang Pak Wali menginstruksikan agar truk-truk pasir tidak boleh lewat di jam-jam tertentu misalkan. Karena apa? Karena kan merusak jalan. Program-program pemerintah itu biasanya akan berhadapan dengan efek dan multiplier tadi. Kalau Pak Wali bangun alun-alun, biasanya yang akan menemani alun-alun itu adalah PKL Mas. Ketika PKL di jalan itu tidak bisa dikendalikan, yang muncul apa? Kemacetan Mbak. Kemacetan. Jadi alun-alun yang seharusnya keluarga bisa nyaman di situ menjadi tempat penyebab kemacetan. Di Serang itu jadi di Royal baru, dirapikan, tapi mungkin yang muncul berikutnya adalah, nah itu kemacetan. Nah, Pak Wali harus mikirin itu. Sempat juga dulu alun-alun di tempat mesum Mas dulu, taman layak anak, bahkan udah jelas ada anaknya itu jadi teman mesum, sehingga Pak Wali menurunkan lagi Satpol PP, tim keamanan untuk diamankan, sehingga taman yang niatnya baik ini tidak disalahgunakan Mbak. Itu adalah efek yang terjadi di seluruh daerah Mas, seluruh daerah. Jadi ketika dibangunkan sebuah fasilitas umum, itu biasanya akan diiringi oleh, nah itu potensi terjadinya penyalahgunaan Mbak.
dibangunkan taman bagus, bisa jadi di vandal, dicoret, bisa jadi nanti jadi tempat mangkal prostitusi terselubung bisa, bisa jadi menjadi tempat kemacetan, itu bisa terjadi. Dan ini adalah sesuatu yang nggak hanya terjadi di Serang, Cilegon, Mas, di Bogor terjadi, di Jakarta terjadi gitu. Karena kan mungkin maaf ya Pak ya, mungkin terjadi karena ada kekurangan fasilitas. Misalnya kita ambil contoh di Serang, Ya, kan itu ada apa di stadion ya, stadion itu MY. yang lagi viral tuh di stadion Maulana Yusuf. ya, Itu banyak banget botol-botol miras berserakan di situ Pak. Betul. Karena situ minus dari lampu penerangan Pak. betul. Ya, nah yang saya tanyakan tadi, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Kenapa dulu? Ada minus atau emang masyarakatnya sendiri? Biasanya ketika kita melakukan sebuah bangunan, saya pernah belajar dengan Bu Risma di Surabaya ya, kalau nggak Surabaya waktu itu. Ketika beliau bangunkan taman, Mbak, beliau bangunkan juga pos pengamanannya untuk ini, Mas, untuk pengamanannya. Jadi beliau nggak pernah bangun taman tuh taman gundul, nggak pernah, Mbak. Ada timnya. Dan selain ada timnya, penerangan harus maksimal, Mas. Jadi mulai jam 5:30 tuh pang, Mbak, lampu di mana-mana. Biar nggak ada tempat-tempat. Nggak ada potensi tadi. Karena spot-spot ini kalau ini ditangkap oleh oknum, Mas, ini akan menjadi sesuatu, Mbak, masalah gitu. Nah, ini jadi memang permasalahannya pemerintah itu harus tepat untuk menganalisa dampak, Mas. Makanya biasanya sebelum kami bangun alun-alun, Mbak, kami punya amdalnya dulu. Analisa mengenai dampak lingkungan, sosial, kemasyarakatan, itu kami punya semua dulu. Kalau ini dibangun alun-alun di sini, ini nanti kira-kira bagaimana? Nah, itu nanti. Buang sampah nggak? Kalau buang sampah, di mana tempat buang sampahnya? Nanti yang ngambil siapa? Setiap kapan? Gitu. Nah, kalau memang ini nanti dibangun, kira-kira anak-anak sekolah, anak-anak SMA, SMP nongkrong di situ nggak jam pelajaran misalkan? Nah, ini Mbak, ini menjadi tugas pemerintah. Makanya pemerintah itu biasanya nggak, misalkan dinas PU, Mas, itu nggak bangun jalan, nggak akan berdiri sendiri, Mbak. Di samping dinas PU, biasanya ada juga dinas pendidikan, misalkan. Di samping dinas pendidikan ada dinas kesehatan, di samping dinkes ada juga satpol pp, misalkan. Ini saling terkait tuh sama lain, Mbak. Jadi pemerintah itu adalah interdependensi masing-masing, saling terkait, saling terhubung. Nah, ini memang menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan oleh pemerintah setiap kali melakukan pembangunan, Mbak. Jadi nggak hanya langsung bangun taman anak, itu nggak. Kami harus memikirkan dampaknya, kira-kira apa yang terjadi. Udah sepresisi apapun, biasanya juga masih ada faktor, Mas. Faktor minusnya masih ada. Iya, masih ada. Udah bisa. Oh, udah bisa. Iya. Bapak mau ini tuh aja dia. Luar biasa ya, Mas. Pertanyaannya tuh sangat berkelas. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak? Atau cukup? Ini Mas Mbak ini dari jurusan mana? Administrasi negara. Administrasi negara ya. Iya. Fisip. Fisip ya, Mas ya. Iya. Mau jadi apa ke depannya? Insya Allah sih pengen jadi anggota dewan Bapak. Anggota dewan. Alhamdulillah. Berarti politikus, Mas. Iya. Politikus. Mbaknya mau jadi apa? Sama. Soalnya kan masuk administrasi negara kan karena pengen jadi anggota dewan. Oh iya. Mbaknya bertiga gimana, Mbak? Mau jadi apa? Sama. Kita sering berdiskusi Iya sih, tentang hal-hal Isu-isu ini. Iya. Dan kedepannya mau Masing-masing bagaimana? punya ambisi jadi anggota dewan. Anggota dewan. Legislatif, Mbak. Legislatif. Iya. Kenapa nggak ada yang punya keinginan jadi eksekutif kayak kami? Nah itu Pak. Iya. Mungkin berjenjang. Iya. Masing-masing semester berapa ini? Masih Dua, baru masuk kemarin. Masih Iya. Oke. SMA mana, Mas? Saya aslinya Jakarta Bapak. SMA mana Jakarta? Iya. SMA 92. 92? Iya. Saya juga Jakarta 67 saya. Oh Bapak 67? Jakarta Timur. Oh iya. Mbak di mana? SMK 1 Kota Serang. SMA 1 Serang. Mbak Aris? SMA 1 Ciruas. Oh, Ciruas ya? Iya. Saya juga SMA 1 Ciruas. Ciruas sama bersama. Mbak? Saya dari Pandeglang, SMK 4. SMA 4 Mbak ya? SMA unggulan semua kayaknya itu. Jadi Mas dan Mbak ini berketetapan hati untuk masuk ke jurusan administrasi negara. Oke. Untuk apa namanya nanti masa depannya adalah di pejabat-pejabat negara ya. Amin. Iya. Ya Mbak, pada intinya Mbak, Mas, negara ini memerlukan sumbangsi dari Mas dan Mbak sekalian. Ide-ide pemikiran yang segar itu diperlukan.
kenapa Indonesia menjadi negara Indonesia? Nah itu harus dipikirkan. Kita ini punya Kesultanan Banten, punya Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Jogja, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Aceh, Kerajaan Melayu, Kerajaan Tidore, Kerajaan Sulawesi, itu semua dulu kerajaan, Mbak. Itu dulu semua kerajaan. Belanda bisa mempengaruhi masing-masing kita sehingga bisa dikuasai oleh company gitu ibaratnya. Sampai kemudian kita tiba-tiba sadar tuh, wah kita nih harusnya. Nah, maka tahun 45 jadilah tuh Mas negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat negara tuh apa? Ada rakyat, ada pemerintah, ada wilayahnya, Mbak. Wilayahnya banyak banget. Dari ujung Sabang sampai ini. Masing-masing beda-beda, Mbak, itu negara Indonesia itu. Serang aja itu sudah ada banyak. Nah, itu tuh. Pandeglang aja lebih condong ke Sundanya, ya Mbak ya. Cilegon lebih heterogen Mas karena berbatasan dengan Sumatera. Ya, sehingga memang cara kita memaknai negara dan hidup di dalamnya ini nih perlu sumbangsi pemikiran dari Bapak ada Mas kalian supaya ya minimal NKRI bisa bertahan 300 tahun lagi lah. Jadi setelah kita wafat pun masih ada NKRI Mas. Gitu. Jadi nggak ini. Tadi Mas dengan usia Yogyakarta lebih tua Jogja, dengan usianya Bogor lebih tua Bogor. Kita Indonesia baru 100 tahun juga belum, mereka sudah 300 tahun, 300 tahun. Nah, itu tadi. Masing-masing punya ciri khas, punya karakter. Nah, Mbak ini, Mas ini akan bicara nanti ke dunia. Indonesia tuh ini, Pak. Indonesia tuh ini, Bu. Nah, gitu tuh. Nah, permasalahannya, Mas, gimana cara kita ngomong di dunia sana? Itu adalah bagaimana kita ngomong soal Indonesia. Jadi harus bisa gambarin Mbak Indonesia itu apa. Kalau kita nggak bisa gambarin, kita mau ngomong apa di dunia sana? Nah itu kenapa Mas dulu kalau ada aja. Sampai sekarang ada tuh kayak Miss Universe tuh, Miss World. Kita kok jarang menang, ya karena itu sebenarnya. Ya kita masih kesulitan untuk menggambarkan Indonesia itu apa. Nah itu kepada masyarakat dunia Mas. Kalau udah tahu, wah udah enak itu. Mbak-mbak ini bisa jadi diplomat semua nanti, bisa bisa ngasih tahu masyarakat dunia Indonesia itu apa, gitu, gitu Mas. Semoga sukses, Amin. Semoga masa depannya cerah, Amin. Untuk Mas dan Mbak sekalian. Ini makasih banyak nih Mbak atas kedatangannya. Ini surat diajukannya tanggal. Oh udah lama banget sih. Lama banget ya. Udah 2 bulan ya. Iya. Kesini sudah bolak-balik 5 kali. Mohon maaf Mas ya, banyak ketidaknyamanan matanya nih. Aku juga paham Bapak. Iya. Sangat sibuk sekali. Iya. Banyak ini ya. Sukses Mas ya. Sukses Mbak. Iya. Belajar yang banyak dan banggakan negara Indonesia ini. Iya. Kuat itu dari lahir sudah begitu. Maafkan aku jatuh suka. Aku jatuh suka.